Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berada di dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dihubungi kemarin atau tadi malam ya, karena infonya Ustaz yang mengisi sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan saya merasakan betul tadi menuju ke sini itu kita itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampai di sini sebelum setelah ada. Cuma di tengah perjalanan sakit perut, Pak. Ternyata sakit perut ini betul-betul membuat kita nggak ada apa-apanya. Bayangkan sambil mau ketemu presiden udah siap pakai jas, Pak. Sudah diprotokoler, terus sakit perut, Pak. Apa yang bisa sambil lakukan? Atau misalnya di tengah-tengah tawaf gitu ya, sakit perut, apa yang bisa sambil lakukan? Tiba-tiba seluruh hebatan manusia itu nggak ada apa-apanya. Makanya itu baru satu sakit, Pak, sakit perut, Pak. Ya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita terkait dengan mindset bahwa tidak semua musibah itu hukuman. Kenapa saya bawakan tema ini? Karena di pembahasan yang sebelumnya kita bahas terkait dengan tema-tema yaitu kelas ujian atau nikmat yang kita memasuki kelas ujian manusia berupa nikmat dan berbagai musibah. Kita hari ini bahas secara khusus terkait dengan musibah. Umumnya orang kalau ada terkena musibah itu langsung dikaitkan dengan dosa-dosanya. Misalnya ada tsunami di Aceh, langsung dikulik-kulik, Pak, itu dosanya orang Aceh gitu ya. Atau misalnya ada gempa di Jogja, langsung dilihat dikulik-kulik bahwa orang yang di Jogja pas banyak dosanya gitu ya. Yang di sini nih, yang di Surabaya nih, karena belum ditimpa musibah, seakan-akan bukan atau kurang berdosa. Nah ini yang kadang perlu kita coba. Misalnya ada orang sakit parah, ya, ada memang orang yang musibah itu yang karena dosa. Ada orang juga sakit parah, bisa jadi karena akibat perbuatannya. Misalnya Namrud gitu ya, sakit sampai sakit parah. Kemudian misalnya Ariel Sharon, pembantai bangsa Palestina misalnya, sampai kering bertahun-tahun di atas tempat tidur. Tapi ada orang-orang baik yang juga tidak kalah menderitanya juga, kan? Ya. Misalnya umat Islam ketika menghadapi orang-orang kafir tidak selalu menang. Ya. Misalnya hari ini juga kita mendoakan kaum Palestina, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Tetapi secara kalkulasi akal susah, gitu ya. Kenapa? Karena hegemoni dunia masih dipegang siapa? Nah itu dia. Istilahnya Israel besarnya. Ya, secara akal susah. Tapi ya begitu. Lantas kita dapat terbayang dulu ketika perang di Ponegoro misalnya.
yang 5 tahun berperang dan melawan Belanda. Bayangannya mungkin saat itu umpamanya kita berada di zaman beliau, kita juga mendoakan supaya kaum muslimin saat itu menang ya. Tapi kan kemenangannya jauh dari zaman Pangeran Diponegoro. Kemerdekaan Indonesia jauh setelah, bertahun-tahun setelah itu. Wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kehidupan manusia. Kita tidak tahu kapan akan bergilir kaum muslimin akan naik di atas dan kembali jaya kembali, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita pahamkan kepada diri kita bahwa al-masaib min sunanillahi ta'ala fil kaun, bahwa musibah itu adalah sunnatullah di dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang menghadapi musibah, menghadapi kekalahan, itu benar dalam makna bahwa Allah telah istilahnya Pak? Ya memang sunnatullahnya begitu ya. Makanya dalam ketika perang Uhud kalah gitu ya, maka Allah menggunakan firman-Nya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan di antara manusia. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Ada menang, ada kalah, ada sakit, ada nikmat, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin. Jadi coba saya dalam kehidupan kita itu sehat terus Pak, nikmat terus, suatu saat jatuh Pak, ya, jatuh. Dan kejatuhan kita itu misalnya bukan sebab kita sudah taat kepada Allah misalnya, tetapi tetap jatuh ya. Itu tetap harus kita benarkan bahwa memang demikianlah Allah mempergilir kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Sungguh Allah akan menguji kalian dengan ketakutan. Ya. Ketakutan yang sekarang misalnya dirasakan rakyat Palestina, apakah besok masih hidup gitu ya. Al-khauf. Nah, kalau kita aman Pak. Makanya salah satu fondasi nikmat dari Allah itu rasa aman ya. Nah, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya. Maka hendaklah kalian menyembah Tuhan Rabb hadzal bait, Tuhan Ka'bah ini, alladzi at'amahum, yang telah memberi kalian makan, wa amanahum min khauf, dan telah memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Jadi Allah memang menguji kita dari sebagian kita dari rasa takut. Kita hari ini mungkin rasa takut itu gak ada, tapi bangsa Palestina atau bangsa lain yang sedang bergolak perangnya, rasa takut itu ada. Gak menentu Pak. Pebisnis takut, udah gak bisa gak bisa berbisnis dengan baik ya. Bisnis itu hanya berjalan dalam kondisi aman, kecuali bisnis senjata ya. Bisnis senjata jalan Pak sekarang ya. Nanti jemaah sekalian, walju ya, bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan kemudian Allah juga memberikan rasa lapar. Nah ini dalam kondisi bahasa Indonesia ini Pak, sekarang ini sedang dalam kondisi mandek secara ekonomi kan. Lagi rame Pak ya, di medsos begitu. Daya beli, jadi ada istilah yang juga tidak kalah berbahaya itu bukan hanya inflasi, bukan hanya naiknya nilai mata uang, tapi juga yang paling parah juga adalah ketika kita tidak mampu menjangkau apa yang perlu kita beli. Contohnya nanti kalau rakyat kecil Pak, mau masuk warung tanya harganya dulu Pak. Kalau mahal nggak jadi Pak. Kenapa? Daya belinya
tidak cukup. Nah, ketika daya beli nggak cukup, itu semua barang murah. Barang murah itu kan kemungkinannya dua, Pak. Satu, barangnya terlalu banyak, pembelinya banyak. Cuma barangnya terlalu banyak, maka pembelinya banyak. Yang kedua, barangnya tidak banyak, ya, tapi tetap harus murah. Tapi karena pembelinya nggak ada. Nah, kondisi Indonesia itu yang mana? Barangnya banyak, ada, tapi pembelinya berkurang karena apa namanya, istilahnya daya beli yang sangat terbatas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah memperkirakan kehidupan manusia. Dan itu bagian dari ekosistem kehidupan yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, bahwa al-masaib laysat daiman lil uqubah. Ini yang harus kita pahami, bahwa musibah tidak selamanya untuk berupa hukuman dari Allah. Ya, sebagaimana menjadi judul tema kita pada hari ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena bisa jadi bentuknya macam-macam. Allah Subhanahu wa taala misalnya yang pertama adalah bentuk lain dari musibah itu adalah untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Contoh begini, Pak. Kalau Bapak, ya, ini contohnya penambang pasir, ya, penambang emas. Emas itu kan misalnya sampean telah menempatkan tempat khusus emas, ya, emas. Kemudian di sini ada tempat khusus yang paling tidak berharga, misalnya apa, timah misalnya, atau besi gitu ya. Sedangkan emas itu tidak terlihat antara perbedaannya antara pasir, antara besi, antara emas. Apa yang harus dilakukan untuk emas ini nanti ditempatkan di tempat emas, besi ditempatkan di tempat besi? Maka harus diayak. Bagaimana kalau langsung misalnya langsung ditaruh di tempat emas? Bukan tempatnya. Sama nanti ketika manusia masuk surga, masuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya manusia langsung ada dijebloskan ke dalam neraka atau dimasukkan surga, ya, tanpa ada kriteria tertentu. Padahal surga hanyalah untuk orang-orang yang baik, gitu ya. Neraka adalah untuk orang-orang yang buruk. Tetapi karena tidak ada kriteria tertentu, langsung kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Protes, ya. Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah? Keluarkan aku. Nanti kalau aku keluar, aku akan melakukan seluruh perintahmu. Apa yang engkau berikan kepadaku akan aku terima. Ya kan gitu kan? Artinya manusia itu pingin diuji dulu. Kenapa dia dimasukkan ke neraka? Pingin atau dia dimasukkan ke surga? Jadi tidak untuk ujung-ujung langsung dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka. Maka disebutkan di sini, ya. Udkhulun nar. Ketika dimasukkan ke neraka, laqalu, mereka berkata, ya atina fursah, berikan aku waktu, katanya. Murna bima syi'ta, berikan aku perintah atau apa yang kau berikan kepadaku, aku lakukan. Artinya mereka minta diuji dulu atas perintah-perintah Allah, atas ketentuan yang Allah berikan. Kalau mereka taat melaksanakan perintah Allah, masukkan aku ke surga. Kalau tidak taat, masukkan aku ke neraka. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala lantas kita diuji oleh Allah hari ini. Cuma ujiannya sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, jemaah sekalian, ujiannya kita itu berbeda dengan ujian kelas. Kalau ujian di sekolah itu diajari dulu, baru diuji. Tapi kalau kita itu disuruh belajar sambil memasuki kelas ujian, sambil diuji langsung. Karena pembelajaran itu harus berbuah yang namanya
ayyukum ahsanu amala. Setiap majelis taklim ini ya, kita saat jadi belajar, saat itu juga kita harus berbuah yang namanya ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ketika diuji menjadi amal-amal yang terbaik. Itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian berikutnya tujuan dari musibah atau bentuk lain kenapa musibah itu tidak selalu berupa musibah, tidak selalu berupa hukuman. Yang kedua, untuk memberikan contoh teladan kepada manusia, agar ada teladan orang yang diuji itu betul-betul hebat begitu. Coba contohnya di mas sekalian. Wa idh qatala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahun. Ya. Ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, lalu dia menyempurnakan ujian itu. Apa yang terjadi? Di dalam diri Ibrahim itu ada uswah. Dalam diri Nabi Muhammad ada uswah agar menjadi ujian. Contohnya jemaah sekalian. Jadi kekalahan kaum muslimin dengan kekokohan imannya itu bisa jadi contoh bagi kaum-kaum setelahnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah dalam kondisi putus asa, la'annaka bakhirun nafsaka, di dalam surat Al-Kahfi, hampir-hampir engkau bakhirun nafsaka, saking putus asanya ya. Apa bahasa bunuh diri, tidak sampai bunuh diri ya. Cuma putus asa Nabi Muhammad hampir. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kisah-kisah umat terdahulu, dan kisah itu tidak selalu dalam berupa kemenangan. Contoh, kisah Ashabul Kahfi kayak dalam surat Al-Kahfi. Kan itu dikejar-kejar. Apakah kisah Ashabul Kahfi menang kepada rajanya? Enggak. Kisah Ashabul Kahfi itu adalah raja yang dikejar 7 pemuda yang dikejar-kejar. Dan kalau benar saya sudah sampai di Gua Ashabul Kahfi di Yordan ya sekali. Kalau benar ya, di sana ada kecil lah, ya, ada makamnya di dalam itu. Makamnya ada dua ini isinya dua jenazah, ya. Yang satu di sebelah sini, kecil sekali, jadi satu berapa ya di dalam itu masuknya cuma cukup 2 orang berpapasan. Jadi tidak selalu dalam kemenangan. Ashabul Kahfi bersembunyi di gua, ya, jangan dibayangkan guanya seperti gua Indonesia, kecil sekali. Ya. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Ditidurkan selama 300 tahun. Kalah secara fisik. Ya. Artinya rajanya tetap eksis gitu ya. Contoh yang lain jemaah sekalian, Ashabul Ukhdud, ya. Ashabul Ukhdud yang ceritanya sangat fenomenal gitu ya, di mana ada parit, kemudian api, kemudian kaum muslimin dimasukkan satu-satu ke dalam api, kalah. Tetapi itu menjadi hiburan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata umat-umat terdahulu di dalam memegang imannya ada orang-orang yang jauh lebih dahsyat, yang dahsyat sekali, sampai merelakan dirinya untuk dibakar api. Kalau kita belum tentu antara api dan korupsi kan. Jadi tetap belum tentu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kisah-kisah, ya, umat-umat terdahulu agar mereka yang kena musibah ini menjadi contoh kepada umat-umat berikutnya. Misalnya sekarang bangsa Palestina ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kokohnya iman mereka. Anak kecil ya main-main di dalam kondisi perang masih bisa bermain gitu. Padahal di sebelah sini ada gurukan tanah gitu yang digali oleh Israel, tidak salah.
terus main-main. Kenapa kok main-main di sini? Ya paling-paling besok kami juga dikubur di sini gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa kokohnya mereka di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tauhid itu bukan hanya berbicara ilmu pengetahuan, tapi juga berbicara kekokohan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang diuji oleh Allah untuk menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya. Contohnya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu apa Pak salahnya? Dosanya, kalau ditanya dosanya. Tapi sakitnya itu melebihi orang-orang yang ahli maksiat barangkali. Sangat-sangat luar biasa. Dikucilkan oleh kaumnya karena sakit yang sangat tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dia hambaku ini yang diuji sedemikian rupa tetap masih bisa bersyukur dan malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian-ujian itu justru untuk menunjukkan suri teladan, contoh, uswah. Maka jangan sampai kita kalau ada misalnya alim ulama terus kena musibah terus atau siapa perjuangannya kalah misalnya begitu ya. Jangan dinyanyi wah itu bahaya. Nah, itu penjelasan sekali yang kedua. Kemudian yang ketiga at-tamhis ya. Untuk memilah-milah, untuk memilah-milah yang baik dari yang buruk. Jadi kalau di dalam sebuah lingkungan itu tidak tampak jelas mana yang munafik ya, mana yang betul-betul mukmin, mana yang pejuang, mana yang cuma duduk-duduk kemudian nanti jadi pahlawan kesiangan misalnya. Ya kalau selesai nanti paling depan misalnya. Nah itu tuh at-tamhis. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan fasyada'id yakshifu haqa'iqin nas. Maka kondisi dahsyat di sebuah tempat itu akan menyingkap hakikat seluruh manusia. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu anak-anak kita yang betul-betul pejuang dengan yang anak kita yang penjilat ingin harta warisan misalnya, yang misalnya yang betul-betul ikhlas melawan orang tuanya, yang betul-betul ikhlas menjaga orang tuanya, dengan yang pura-pura gitu ya, karena menginginkan harta warisan dan orang tuanya ingin cepat meninggal misalnya gitu. Itu beda. Nah orang tua perlu menguji anak-anaknya. Maka kondisi yang membuat mereka tidak nyaman, maka akan tersikap hakikat masing-masing. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang tulus atau enggak dalam bersikap, itu gampang. Satu, tolak saja keinginannya. Ya. Orang itu kalau bersikap tidak tulus, Pak, itu pasti punya keinginan tersembunyi, gitu ya. Dia bersikap manis, padahal sebenarnya enggak betul-betul benci dia sebenarnya mungkin begitu. Tapi dia bersikap manis. Nah, itu pasti ada sesuatu. Nah, caranya adalah salah satunya dengan tolak keinginannya, apa yang diinginkan tolak. Lalu kita lihat sikapnya bagaimana. Itu keluar aslinya. Ya, yang awalnya manis tiba-tiba keluar, nggak bisa disembunyikan ya Pak. Kalau lepas lagi jengkel Pak. Ibu-ibu yang sering jengkel bisa nggak nahan diri untuk tidak dikeluarkan kepada orang lain. Itu keluar, entah itu tanpa sadar dan lain sebagainya. Maka fasyada'id takshifu haqa'iqun nas. Maka kondisi kondisi yang tidak menentu itu akan menyingkap hakikat manusia.
dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang jujur dengan yang pendusta, ya, antara yang mukmin dengan yang munafik, itu akan terlihat. Misalnya contoh dalam perang Uhud, gitu. Dalam perang Uhud itu tersikap betul antara orang munafik dengan orang mukmin. Ya, orang munafik diketuai oleh siapa? Abdullah bin Ubay langsung menarik diri sebelum perang Uhud. Ya, sehingga pasukan kaum muslimin menjadi berkurang. Dan ketika mereka kalah, apa yang omongannya? Apa gue bilang? Kan sudah suruh jangan keluar, gitu. Coba ikut nasihatku, gitu. Maka oleh jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika faidatun 'azimatun lil mujtama'il Islam. Kondisi yang tidak menentu itu ada faedahnya, ya, bagi masyarakat Islam. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Tidaklah Allah akan meninggalkan orang-orang mukmin dalam kondisi mereka seperti itu, ya. Hatta yamizal khabitha min thayyib, sampai Allah memisahkan antara yang betul-betul baik dengan yang buruk. Jadi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya, apa tujuan dari musibah selain apa? Selain bahwa itu hukum. Makanya kalau kita ada musibah, jangan di samping orang terkena musibah, kadang-kadang kita ini usil, Pak. Sudah terkena musibah masih dituduh ahli maksiat. Bukannya dibantu, ahli maksiat ini memang pantas mendapatkan pujian. Ya kita nggak tahu kalau sekarang. Kalau di zaman dulu bahwa musibahnya Nabi Nuh, ya, itu betul-betul azab dari Allah. Musibahnya kaum Nabi Nuh itu betul-betul azab dari Allah. Musibahnya nabi-nabi setelahnya itu azab dari Allah. Kenapa? Karena kita dapat apa? Dapat berita. Tapi kalau musibah sekarang ini lantas kita simpulkan setiap musibah itu pasti karena maksiat, itu untuk diri sendiri, iya, gak apa-apa. Tapi jangan dilontarkan kepada orang sebagai rasa empati orang yang terkena musibah. Ya, kalau misalnya Aceh dengan Bali, kalau dari sisi maksiat lebih berhak mana yang untuk dikenakan musibah? Kita nggak tahu, ya. Maka jangan langsung banyak hikmah lain selain bahwa itu bentuk hukuman. Apa yang lain jemaah sekalian? Takfirul dzunub. Jadi adanya musibah kepada orang-orang baik, ya, ataupun kepada pendosa sekalipun. Jadi kadang-kadang Allah ngirim musibah kepada orang berdosa itu bukan untuk membunuh dia, tapi untuk membersihkan dia dari dosa-dosa. Itu karena kasih sayang Allah, diingatkan sebelum dia meninggal. Apa jemaah sekalian? Maka faqad yakhtarullah, Allah memilih manusia lil insan an yu'aqab bidhanbihi fid dunya, bidhanbihi fid dunya. Allah memilih manusia untuk dihukum di dunia, ya. Tapi bukan hukuman sebenarnya. Aku hukum di dunia, ya, supaya dia sadar. Nah, orang ahli maksiat dapat musibah lalu dia hijrah, itu musibah atau nikmat? Ya, banyak kan? Awalnya ahli narkoba, kemudian masuk penjara, gitu ya. Awalnya koruptor, kemudian masuk penjara. Keluarnya menjadi orang yang baru. Ada yang jadi ustaz. Tapi kadang terkecoh.
ada orang keluar dari penjara lantas jadi kita narkoba, habis itu Pak minum apa namanya lagi terlilit narkoba lagi. Nah ini jelas sekali. Maka musibah yang menjadikan orang menjadi sadar itu adalah nikmat, dan nikmat yang menjadikan orang menjadi maksiat itu namanya nikmat. Ada di dalam bahasa Arab itu hanya nikmat antara apa namanya dengan apa namanya istilahnya dengan musibah. Bahasa Indonesia itu susah banget menerjemahkan, mewakilkan. Ada nikmah, ada nikmat. Ya, itulah berlawanan. Kalau nikmah itu adalah sesuatu kebaikan yang Allah turunkan, berkesehatan apa gitu ya, harta, ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau nikmah itu adalah musibah-musibah yang berturut-turut datang dari Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini dipilih oleh Allah untuk diberikan musibah? Supaya dia terbebas ketika masuk surga itu menjadi orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'ajjal al-iqab ila al-akhirah, sehingga dia tidak dihukum nanti di akhirat. Wala syakka anna 'adzab ad-dunya mahma 'azama fa huwa akhaffu min 'adzabil akhirati mahma sawra. Dan tidak diragukan lagi bahwa musibah di dunia itu seberapapun besarnya, seberapapun dahsyatnya musibah yang ada di dunia. Apa Pak yang sampai lihat musibah dunia sangat dahsyat? Ya. Seberapapun sampai bergidik gitu ya, melihat apa namanya musibah yang dialami seorang di dunia itu, nggak kuat benar melihatnya misalnya, maka di sini disebutkan mahma walaupun sangat besar, bahwa akhaffu min adzabil akhirah, itu jauh lebih ringan. Yang sampai lihat dahsyat itu jauh lebih ringan dibanding apa namanya musibah akhirat, walaupun musibah akhirat itu sangat ringan. Jadi musibah beratnya dunia itu Pak, siksaan hidup di dunia itu jauh lebih ringan dibanding siksaan akhirat yang paling ringan. Wala adzabul akhirati akbar, sesungguhnya azab akhirat itu sangat besar. Kalau kanu ya'lamun, kalau mereka itu tahu. Jadi karenanya Pak, kalau kita melihat orang-orang bertaubat, itu hak dari orang yang bertaubat. Ya, berdosa misalnya jangan pernah dicela. Orang hak yang orang yang bertaubat itu berhak untuk dicintai kaum muslimin, berhak untuk kita cintai. Apa sebabnya? Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai dia. Kalau ada orang yang bertaubat, ya, orang ahli taubat, betul-betul taubat dari maksiatnya, maka berhak dia untuk kita cintai. Kenapa? Karena Allah telah mencintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang yang bertobat. Karenanya ada di zaman sahabat yang dimarahi Nabi karena menyebut-nyebut kesalahannya seorang apa namanya yang dirajam karena zina, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata beliau, kalau dibagikan kepada seluruh kaum Madinah ini niscaya cukup taubat. Maka kita tidak mengulik-ulik kesalahan orang di masa lalu ketika dia sudah menjadi sangat baik. Tidak seperti KPK dan Kejaksaan. Diulik-ulik ya. Ya enggak apa-apa. Bagian tugasnya gitu. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wan nusus fi takfiri dzunub bil masaib katsir. Nas-nas terkait dengan takfir dzunub, apa namanya? Pensucian dosa bahasanya ya.
Itu banyak sekali. Di antaranya adalah ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma 'alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang mukmin tidaklah bala atau musibah itu datang kepada seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan fi nafsihi, di dalam dirinya, wa waladihi, atau anaknya, hartanya juga habis. Anaknya misalnya narkoba, ya, atau meninggal. Anaknya misalnya, keluarganya misalnya, salah satu pasangannya bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Maka lalu dia bersabar hatta yalqallahu wa ma 'alaihi khati'atun. Dia bertemu dengan sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Idza aradallahu bi'abdihi khairan. Ini Pak, bisa jadi ini menjadi pegangan bagi kita. Kalau Allah menghendaki kepada seorang itu kebaikan, apa yang Allah jadi berikan kepada beliau, kepada kita, ajjala lahul 'uqubah, Allah menyegerakan lahu baginya al-'uqubah, hukuman atau musibah. Allah segerakan bagi dia musibah kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. Itu tadi Pak, dia bermaksiat lalu Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka ditangkaplah dia oleh KPK, ditangkaplah dia oleh kejaksaan. Kita mungkin hari ini mencerca dan lain sebagainya. Seumpamanya dia betul-betul bertaubat, maka innallaha yuhibbut tawwabin. Mungkin kita hari ini ngomong kurang ajar, perusak negara, tikus negara, jangan begitu ya. Tapi bisa jadi setelah dia di penjara sadar betul, lalu dia keluarkan seluruh harta hasil korupsinya, ya, diserahkan kepada negara misalnya, atau diinfakkan ke infakkan ke masjid, diterima ya. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi itu orang-orang yang ditangkap itu Allah menghendaki kebaikan kepada mereka. Bisa jadi. Kita harus nurut dan kita mendoakan supaya betul-betul itu kebaikan. Gitu. Ajjalallahu 'uqubah. Sungguh Allah akan menyegerakan hukuman. Kemudian berikutnya apa? Wa idza arada bi 'abdihi asyar. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada hambanya. Nah, ini hati-hati kepada kita yang oleh Allah diberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat kekayaan harta, nikmat kekuasaan. Apa yang terjadi? Maka amsaka anhu bidzambihi, Allah biarkan dia dengan dosa-dosanya hatta yuwafi, sampai dia bertemu bihi, dengan dosa tersebut, yaumal qiyamah, bertemu Allah pada hari kiamat. Jadi ada orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibiarkan bermaksiat sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Pak, kita gerget juga Pak ya, melihat kondisi misalnya di negeri kita. Ya, saya lihat di Posken mahal-mahalnya barang itu kan mafia-mafia Pak. Kok mafianya aman ya sampai akhirat ini, sampai tua begini. Nah, ini bisa jadi amsakan, Allah biarkan dia sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mafianya muslim. Kalau muslim ya sudah selesai. Kemudian yang terakhir di sini terkait dengan bahwa hadis-hadis terkait dengan musibah itu pembebas dari dari dosa-dosa. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin, tidaklah setiap muslim yang ditimpa kecapean, kelelahan, kemudian wala hammin, dan kekhawatiran. Ini para biasanya kalau pebisnis itu bisnis besar Pak, perubahan politik itu menerka-nerka, khawatir ini gimana sih.
wala hammin wala hazan. Nah, bedanya ham dengan hazan itu beda, Pak. Ham itu terkait dengan kekhawatiran terkait dengan masa depan. Hazan itu terkait kekhawatiran terkait hari ini dan masa lalu, sedih gitu, Pak. Ya. Wala ada, dan juga rasa sakit. Ya, gangguan, dapat gangguan. Kemudian hatta syauqah, sampai duri yang menentu yushakiha, yang menusuk kaki kita atau menusuk kita, atau mungkin kita jalan kaki kita terantuk-bantuk. Kalau itu semua musibah itu sekedar capek saja yang tidak nyaman dari diri kita, maka illa kaffarallahu biha minal khataya, kecuali Allah segera hapuskan darinya dosa-dosa bagi orang yang mengalami itu semua. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ada 3 tingkatan nanti, Pak. Betul syaratnya, Pak. Yang pertama adalah sabar. Itu sabar wajib, Pak. Rumusnya orang rumusnya orang terkena musibah itu tidak sabar dan hukum sabar itu wajib. Kalau nggak sabar pasti jatuhnya dosa. Berarti kalau sabar itu berarti wajib. Misalnya orang miskin nggak sabar dengan kemiskinannya, apa jatuhnya? Mencuri, karena dia nggak sabar dengan kemiskinannya. Merampok, begal, itu namanya orang yang nggak sabar dengan kemiskinan. Maka hukum sabar itu, hukum paling rendah adalah wajib bagi kaum muslim. Nanti ada tingkatan berikutnya. Tingkatan berikutnya nanti adalah di atas hanya sabar apa? Ridha. Nah, kalau ridha ini ikhtilaf di antara para ulama, apakah wajib atau umumnya disebut sebagai keutamaan. Ada orang sabar tapi nggak ridha, ada nggak? Ada. Ya Allah, aku nggak ikhlas sebenarnya. Tapi aku nggak akan ngomong, aku akan tahan mulutku ini. Ya. Tapi aku nggak ikhlas. Kan gitu, kan? Tapi dia menahan diri untuk tidak berperilaku buruk, gitu ya. Disakiti orang misalnya gitu. Artinya dia tetap bisa menahan diri, bisa bersabar, tapi belum ridho, sepenuh hati, gitu ya. Kan nggak langsung ridho, Pak, kalau orang disakiti, Pak. Nggak langsung plong, kan? Nah, tapi dia menahan diri. Lalu nanti ada tingkatan berikutnya yang lebih tinggi dari ridho, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibahnya. Nanti ada pembahasan. Sudah selesai? Sudah dulu, Pak? Ya, ada satu lagi. Yang berikutnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah itu tidak selalu dalam bentuk, tidak selalu dimaknai hukuman. Maka yang terakhir ini adalah raf'ud darajat, untuk meninggikan derajat, Kama fi bala'il anbiya wa ghairihim minas salihin, seperti ujiannya para nabi dan orang-orang saleh. Ya. Ujiannya para nabi dan orang-orang saleh itu untuk meninggikan derajat. Jadi dijatuhkan oleh Allah untuk ditinggikan. Maksudnya dijatuhkan itu diuji, gitu ya. Kayak pantulan bola gitu, semakin dibanting makin tinggi. Maka siapa yang diuji dengan begitu adalah para nabi dan orang-orang saleh. Idza btalahumullahu bima, kemudian sabar, ketika Allah menguji mereka menjadi sabar. Fatartafi'u bis-sabri darajatuhum indallah. Lalu meninggi derajat mereka karena sabarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam menjadi hiburan bagi orang-orang yang sakit, gitu ya. Sabarnya Nabi Muhammad dalam kekurangan, saat beliau kurang harta, itu menjadi hiburan bagi kaum-kaum orang miskin. Ma li'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyyah. Tidaklah seorang mukmin
bagiku di sisiku kecuali balasan ketika aku ambil hal yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai. Siapa Pak yang paling sampean cintai yang diambil oleh Allah? Anak. Ya. Ada nggak anak kecil yang lagi kalau sampean diambil itu sih enak. Kalau sampean sayang anak terus diambil diwafatkan, itu sih enak ujiannya. Ada yang lebih dahsyat dari itu kan? Sampean punya anak, sayang sekali sama anak sampean, tapi sampean disuruh nyembelih anak sampean, Pak. Itu lebih dahsyat lagi. Iya. Lebih dahsyat lagi. Gak mungkin sampean berani bisa nyembelih anak yang paling disayang. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang berada di bawah levelnya Nabi Ibrahim hanya diambil anak orang yang paling disayangi ini, kata Rasulullah SAW, min ahli dunia, dari kalangan ahli dunia, summa ihtasabahu, kemudian dia ikhlas, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia menerima, dia ridha, maka apa? Illal jannah, balasannya surga. Jadi anak yang meninggal yang kita ikhlas ridha terhadap meninggalnya anak yang kita sayangi itu, jemaah sekalian, itu ternyata menjadi jalan surga bagi kita. Dan kita ternyata masih jauh diujinya dibanding ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama bayangkan saja, ayah mana akan sayang sekali tiap malam dipeluk, dicium gitu ya. Terus besok-besok disuruh nyembelih. Kalau hanya dicabut itu seperti Nabi Muhammad ketika meninggal putranya Ibrahim. Ya, waktu dikuburkan keluar air mata beliau. Lalu ditanya, kenapa kau menangis wahai Rasul? Itu adalah tangisan kasih sayang. Dan itu diambil, bukan disuruh nyembelih. Nah, itu saya pikir jemaah sekalian, hadis berikutnya yang terkait dengan hadis ini adalah innallaha qala idza tulitu abdi bihabibataihi, kalau hambaku diuji dengan dua kekasih, dua permata hatinya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabar, kemudian dia bersabar, awattuhu minhuma al-jannah, aku ganti dari orang yang dia sayangi, dua orang yang dia sayangi itu dengan surga. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang lagi senang-senangnya kemudian sakit meninggal, itu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu jemaah sekalian, kurang lebihnya maaf, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa yang pertama, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita itu sunnatullah. Ya, sunnatullah, sudah kaidah hukum alam. Ya, kaidah hukum alam yang telah Allah tetapkan kepada alam raya. Ya, di sini banjir, di sana tidak, di sini gempa, di sini tidak. Itu sudah sunnatullah. Ya. Yang kedua adalah tidak semua musibah itu harus dimaknai hukuman. Yang pertama itu adalah hujjah dari Allah Subhanahu kepada hambanya. Yang kedua adalah untuk menjadi suri teladan kepada generasi berikutnya, di mana mereka kokoh terhadap menghadapi ujian. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membedakan antara orang yang benar dengan yang tidak benar, mukmin dengan munafik, jujur dengan pendusta, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tujuannya untuk membersihkan dari dosa-dosa. Jadi sekali lagi, orang-orang yang saat ini diperlihatkan aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala lalu sadar, ya, sadar dan bertobat kepada Allah, itu adalah bentuk pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir
rafi'ud darajat, untuk meninggikan derajat seorang hamba. Lalu dia diberikan berbagai macam musibah. Maka dengan ini kita tidak suudzon setiap ada musibah yang terjadi pada orang lain lalu dikulik-kulik dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Untuk diri sendiri gak apa-apa, untuk diri sendiri gak apa-apa. Tapi kalau ditampilkan kepada orang bahwa misalnya di sini maksiat sangat banyak dan sebagainya, itu rasa empatinya nanti malah hilang kepada sesama saudara kita yang juga sedang terkena musibah. Kurang lebihnya maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu Pak ya? Hah? Oh, ada pertanyaan? Ya. Oh, masih ada. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Oke, sabar dan syukur kaitannya dengan takdir. Oke, maka kullai yusibana, bahasanya Pak. Kalau hanya kena musibah Pak ya. Jadi ini Pak, ada rumus Pak. Kita kasih ya. Pertanyaan ini bagus. Kalau saya punya masalah, itu ada penelitian Pak. Rumusnya 10-90. Ya, rumusnya 10-90. Kalau ada orang bermasalah dengan orang, ya, ini contohnya. Itu biasanya asli masalahnya cuma 10%. Apa namanya? 90%-nya itu hanya karena salah bersikap, karena akhlaknya buruk, atau salah menyikapi. Nah, yang 10% ini terkait dengan takdir tadi. Apa yang 10%? Artinya kejadian di luar kehendak kita. Artinya masalah yang 10% itu kejadian yang di luar kehendak kita. Maka sikap seorang mukmin terhadap kejadian yang di luar kehendak, sampai misalnya di jalan tabrakan, itu di kehendak sampai atau di luar kehendak? Atau saya kemarin di Bangkalan ditabrak dari sampai sepeda motor, apa namanya, jatuh Pak. Ya, saya gimana Pak? Sehat Pak? Mohon maaf Mas, udah Pak, yang penting sehat dah. Lebih penting sampean daripada motornya, daripada mobil saya. Gak apa-apa lah, dikit-dikit. Tapi motornya lebih hancur Pak, kasihan juga saya. Saya mohon maaf, saya ngantuk. Nah, kalau salah bersikap Pak, itu panjang Pak. Panjangnya kemana? Ke kepolisian, ya, berhari-hari. Padahal masalahnya cuma 10% yang bisa disikapi dengan cara bijaksini. Ya. Apa? Terhadap sesuatu yang di luar kendali kita, itu takdir. Maka terhadap takdir, bahasa Qur'annya qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa kami kecuali yang menimpa kami itu telah tercatat, telah Allah tulis. Nah, ini penting Pak, kalimat lana, untuk kebaikan kami. Jadi sesuatu yang terjadi di luar kendali kita Pak, rumus bagi seorang muslim itu pasti kebaikan, walaupun tampaknya itu keburukan. Ya, walaupun tampaknya keburukan. Apapun yang terjadi Pak, di luar kendali sampean, ya, di luar kendali sampean, tampaknya tidak nyaman, tampaknya tidak baik, itu pasti kebaikan dari Allah. Qul la yusiban illa ma kataballahu, kecuali yang telah tercatat di sisi Allah lana, untuk kebaikan kami. Apa berikutnya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kok saya lupa jadi. Intinya adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya, ayat terakhir itu. Hendaklah seorang mukmin kepada Allah falyatawakkal,
bertawakal kepada Allah. Ya, pasrahkan kepada Allah. Ya, ya kalau hamba nggak terima ya gimana Pak cara penyelesaian yang baik kayak gitu. Ya. Ya. Jangan sampai ngotot. Saya pernah ngotot Pak. Ngotot, wah ini panjang ya sudah daripada panjang. Nah itu mas, itu jawab Pak ya. Jadi kata kuncinya musibah kaitan dengan takdir. Kalau musibah itu musibah di luar kendali kita, ikhlas terima, ridho. Terima dulu, ya. Baru setelah itu pas ini Pak. Berarti sudah waktunya habis ya. Baru setelah itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.